Sudah. Oke guys, oke jadi kita balik lagi ke penjelasan buat user flow dan wireframe. Ini ibunya kan bilang kita harus bikin user flow dulu. Nah ini nih pilih fitur yang dikembangkan untuk redesign. Jadi fiturnya itu kita pilih 2 aja dari yang kita sepakati kemarin. Desain kita tuh fitur yang perlu dikembangkan, yang perlu kita improve, kita pilih 2 aja. Yang aku baca itu kita cukup bikin fitur untuk user flow itu di reminder sama prioritas. Nah, pembuatan user flow dibuat per fitur, beri keterangan nama siapa saja yang berkontribusi dalam pembuatan setiap user flow. Nah, nanti nih setiap user flow ada nama-nama kita ya. Nah, terus ini pembuatan wireframe. Masing-masing mahasiswa tuh perlu membuat crazy 8S. Nah, itu tuh artinya 8 screen wireframe dalam satu halaman kertas. Nah, tentukan 8 screen itu apa aja. Misalnya nih login, register, dashboard, apapun. Kalau bisa screen fitur utama. Nah, nanti hasil ini kita voting siapa yang paling bagus, itu yang dipakai untuk ke tahap selanjutnya, high fidelity atau prototype. Nah, aku kasih contoh dulu. Ini gambaran dari wireframe aku dulu sama teman-teman. Nah, ini. Aku bikin wireframe dulu sama temen-temenku kayak gini. Jadi ini contoh tampilan wireframe di jadwal kuliah di SSO gitu. Kan ini banyak ya, banyak banget. Ada yang dari dashboard, tampilan dashboard seperti ini yang mau kita redesign. Aduh, kok nggak bisa dikecilin? Nah, ini kayak gini. Terus ada dashboard KRS, terus ada jadwal kuliah juga. Nah, kita sebelum ke wireframe ke user flow dulu. Nah, ini user flow itu tuh tahapan kita menjalankan fiturnya itu. Misalnya, ini kita mau mengakses layanan akademik melalui sistem Cindik. Itu tuh dimulai dari pertama kali start, habis start tuh ngapain? Masuk SSO, login, terus masuk dashboard, pilih web menu, bla 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 bla. Pokoknya tahapannya, user flow tuh kita buat tahapannya diperjelas untuk fiturnya itu seperti apa yang mau kita redesign nanti. Nah ini, warnanya sebenarnya nggak ada penentuan khusus, tapi, kita sepakat aja kalau start itu kita pakai yang bulat, itu kita pakai warna kuning aja biar jelas, terus ini setiap tahap itu kita pakai fitur rectangle atau kotak, terus ini untuk, jajar genjang ini nih, itu pakai yang khas gitu loh, maksudnya fitur-fitur ya pokoknya, fitur yang khas gitu. Terserah kalian. Terus ini tahap-tahapan yang lain juga pakai yang warna biru. Nah, setiap selesai samain juga kayak start. Kalau startnya bulat, selesainya juga bulat dengan warna yang sama. Oke. Nah, ini aku udah buatin untuk linknya itu ada di sini. Ini namanya kita kerja di Figjam. Kalau Figjam itu memang khusus untuk bikin user flow, untuk diagram segala macam itu bikinnya di Figjam di sini. Yang ada titik-titik ini namanya Figjam. Nah, ini contohnya. Nah, gimana sih cara bikin ini? Cara bikinnya tuh cukup gampang. Ini di sini nih ada tools-toolsnya. Nah, ini tools untuk shape-nya. Ini kalian bisa klik more shape nanti muncul di sebelah kiri sini. Nah, misalnya kita mau buat ini start. Ya udah tinggal klik shape yang bulat taruh di sini. Nah, ini kalian bisa kecilin seberapa pun terserah kalian. Ini teksnya langsung add text aja di sini. Ini aku zoom ya. Ini start gitu misalnya. Oke. Terus kita tambahin shape ini misalnya rectangle. Ini bisa kalian jadiin persegi panjang kayak gini juga boleh, dikecilin juga boleh, terserah senyamannya kita nanti. Terus di sini untuk nyambungin kita pilih konektor. Konektornya ini untuk konektor yang lurus, ini konektornya nih bisa lekuk kayak gini, terus ini konektornya itu bisa terbentuk seperti ini. Nah, jadi sorry. Oke. Nah, jadi ini misalnya ini kita mau pakai konektor yang lurus, kita bisa pakai ini tempelin di shape-nya, terus arahin ke sini. Nah, untuk ganti warna tinggal klik aja terus dirubah di sini. Kalian mau warna apa, mau merah, terserah. Nah, ini shape-nya juga diganti warnanya biar beda warnanya ini. Oh my god, ini
kesentuh ya dia, sorry. Oke, kita buat ulang ya, sorry. Nah, kayak gini. Nah, shape selanjutnya itu terserah kalian sesuai tahapannya. Misalnya ini untuk fitur untuk nambahin teks tuh di sini ya. Klik T, add text di atasnya. Ini misalnya login. Nah, kayak gitu. Ini kalian bisa Ctrl B untuk nebelin. Terus ini kan ada small, medium, large, extra large. Terserah kalian. Nah, ini kayak gini. Jadi nanti bikinnya tuh seperti ini sampai jadi tahapannya kayak gini. Ini tahap-tahapannya. Jadi sesuai suka-suka kalian desainnya mau gimana. Ini untuk user flow. Oke. Kita balik ke wireframe. Nah, ini dia wireframe-nya. Aku kemarin udah sempat bikin sama Juni. Ini dari akunnya Juni. Karena akunku udah nggak bisa. Terus, sorry. Nah, ini kalian gak usah pusing-pusing. Karena ini kan beda file ya. Caranya itu ya tinggal di Ctrl A, terus di Ctrl C, di Ctrl C, terus ini tinggal di taruh misalnya taruh sini, udah Ctrl V, udah nanti bakal ada di sini. Oke, ini bakal kayak gini dia. Nah, semua akan ada di sini. Jadi yang penting kita buat aja dulu di Pixjam untuk user flow. Dan nanti akan aku kirim linknya semua penjelasannya. Nah, ini kita lanjut ke wireframe. Ini semua udah dari sini ya teman-teman. Jadi kita nggak akan bingung. Nah, ini sebenarnya dari template tugasku yang sebelumnya. Ini biarin aja, nggak usah diiniin. Ini maksudnya yang ini, template yang ini itu gimana gambaran kalau semuanya dijadiin satu gitu. Nah, sesuai dengan permintaan ibu, itu ibunya minta dalam satu kertas ada 8 screen kalian. Misalnya ini aku klik punya aku misalnya Widya, oke. Terus di sini misalnya punya Junisha, terus di sini misalnya punya Vivi, ya. Nah, dan ini lagi 2. Ini misalnya punya Mila, ini punya Nabila. Oke. Nah, gimana sih cara bikin ini? Kita skip dulu yang di sini. Kita lanjut di sini. Di sini ini ada tools-toolsnya. Nah, kalian klik di sini atau kalian bisa langsung klik, bisa ketik F, langsung akan muncul di sini. Terus klik frame, tab. Nah, kayak gitu. Nah, ini frame-nya itu kalian bisa buat sendiri. Misalnya klik frame, terus kalian buat kayak gini boleh. Tapi aku saranin jangan. Kita pakai frame yang ada. Misalnya nih klik frame. Nah, di sebelah kanan di sini itu banyak banget pilihannya. Ini ada frame bentuk phone, frame tablet, frame desktop dan lain-lain. Tapi karena ibunya minta kertas, kita pakai paper aja di A4 selayaknya aja lah ya, teman-teman. Nah, ini sengaja aku perbesar, aslinya segini. Nih, kayak gini. Nah, oke, di sini kan udah. Nah, gimana sih cara kita nambahin frame dalam frame ini? Jadi nanti frame itu kalian tinggal tambahin di sini. Frame misalnya bagian frame ini. Kita bikin frame yang segini ukurannya. Misalnya ini kita ganti warnanya di sini di fill warnanya jadi warna hitam. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, misalnya kalian bikin bentuknya segini. Ini untuk oke, dah. Terus kita bikin lagi. Nah, itu selain pakai frame, kalian bisa pakai simbol ini. Ini kan ada rectangle nih. Taruh di sini. Nah, rectangle itu bisa kayak gini. Bisa kalian besarin juga seperti ini. Oke. Nah, pokoknya sampai 8. Kalian mau samain juga boleh. Nah, oke, aku bikin 8 dulu ya. Oke, ini 4, 5. Pokoknya kayak gini sampai ada 8. Mana dia? Hilang dia. Oh, ini dia. Wait. Oke. Sorry ya, ini agak susah.
Ya ini misalnya segini, kita kasih kecilin aja dulu ya, biar nggak terlalu ini. Nah ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya sampai 8, ada 8 kotak kayak gini di dalam shape kalian ini. Nah nanti kalau misalnya nggak cukup, ya udah kalian perbesar aja kayak gini boleh. Ini boleh ya teman-teman, nih kayak gini. Nih kayak gini misalnya desain-desainnya. Pokoknya sesuka kalian desainnya. Jadi ini kita bikin ada 8 screen. Screen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini screen terakhir 8. Yang misalnya segini. Nih screen 8. Nah, nanti kalian jangan lupa di rename. Di sebelah kiri sini ada screen-screennya. Ini misalnya screen ini kalian rename untuk screen login. Terus ini untuk screen misalnya screen dashboard. Terus ini screen detail. Terus ini screen apa terserah, apapun gitu pokoknya. Pokoknya semuanya kayak gitu. Nah, kalian kalau mau nambahin lagi, ini tinggal klik rectangle lagi di sini. Terus jangan lupa fill-nya dirubah jadi warna hitam misalnya. Terus ini dikecilin kotaknya, tambahin di sini. Ini jadi layer di dalam layer gitu. Nih. Pokoknya kayak gitu. Ini bakal jadi layer di dalam layer gitu. Ini login kan. Ini tadi. Nah, ini kan screen login. Nah, dalam screen login itu ada frame lagi. Nah, ini frame ini kalian kasih nama apa? Misalnya identitas gitu. Pokoknya sesuai kalian ini di screen ini kalian mau desainnya seperti apa, atau misalnya mau pakai ellipse juga boleh. Ini kita ganti warnanya. Pokoknya warnanya cukup pakai warna 3 warna aja. Kalau standarnya wireframe itu warnanya kalau nggak putih, abu, ya hitam. Pokoknya 3 warna itu aja. Terus kalian tambahin teks di sini misalnya. Misalnya tambahin masuk akun gitu. Nah ini di sini nih, di sini ini kan tulisannya besar banget ya. Ini kalian bisa kecilin tulisannya di sini. Pokoknya begitu. Nah ini misalnya masuk akun itu ada di sini. Nih, dia ini masuk akun. Terus di sini kalian isiin tulisan di sini. Login. Nah, gitu. Misalnya. Terus ini di sini diturunin, terus ini masuk sorry. Ini terus ini masuk akun. Lama. Sorry ya. Ini masuk akun. Loh, kok dia kepisah? Nah, klik di sini aja, sorry. Ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini juga dipindahin kayak gini. Ini apa? Misalnya ini tambahin teks di sini misalnya apa ya? Verifikasi misalnya. Nah, pokoknya kayak gini. Kayak gini. Nah, ini misalnya desain dari Widya gitu misalnya. Nah, di sini itu ada nah kalian sama juga bikin. Nah, ini contohnya. Jadi kayak ada 8 shape sesuai pembagian nanti yang aku suruh kalian bikin redesign. Intinya setiap orang itu bikin desain yang berbeda-beda. Ini nih harus berbeda, desainnya harus berbeda untuk setiap screen. Ini screen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan desain yang berbeda, nggak boleh sama satu anggota dengan anggota lainnya. Nah ini di atas udah aku buatin template-nya, silahkan kalian yang isi sheet-nya nanti mau gimana. Intinya ya silahkan berkreasi aja. Pokoknya aku udah bagi tugasnya nanti. Kita tunggu juga informasi dari ibunya. Itu sih yang aku tangkep ya. Pokoknya kita bikin itu dalam aduh nggak bisa zoom. Satu frame, ini frame, ini frame. Dan di dalam frame itu ada 8 screen. Di dalam screen, setiap screen itu ada desain untuk screen kalian masing-masing.
Dah, itu aja. Ini untuk user flow-nya. Nanti dibaca-baca lagi aja. Gimana pun nanti, yaudah, itu aja. Nanti diupload dalam file YouTube ya. Udah Jun.